Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil analisa data dengan Power BI Desktop dari Coffee Shop Sales. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dahulu. Saya Muhammad Jaki Afidin. Saya Febian Jamiara Sakti. Saya Herlinda Nurfadila. Mengenai proses pengambilan dataset yang digunakan dalam analisis ini. Dataset yang kami gunakan diperoleh dari situs Kaggle, yaitu sebuah platform yang menyediakan berbagai macam dataset yang sering digunakan dalam bidang data analitik, data science, dan machine learning. Kami memilih dataset Coffee Shop Sales karena memiliki data transaksi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan analisis menggunakan Microsoft Power BI. Dataset ini berisi 149.116 data transaksi penjualan yang terjadi selama periode Januari hingga Juni 2023. Setiap baris pada dataset memiliki satu transaksi penjualan yang dilakukan oleh pelanggan. Adapun informasi yang terdapat pada dataset meliputi transaksi ID, yaitu nomor unik setiap transaksi. Yang kedua ada transaksi date, yaitu tanggal transaksi dilakukan. Yang ketiga ada transaksi time, yaitu waktu transaksi berlangsung. Yang keempat ada transaksi quantity, yaitu jumlah produk yang dibeli pelanggan. Lalu ada store ID dan store lokasi yang menunjukkan identitas dan lokasi cabang coffee shop. Lalu ada produk ID sebagai identitas produk. Ada unit price, yaitu harga satuan produk. Dan terakhir ada produk kategori, produk type, dan produk detail yang menjelaskan kategori serta jenis produk yang dijual. Dataset ini dipilih karena memiliki struktur data yang lengkap sehingga dapat digunakan untuk melakukan proses transformasi data, pemodelan data, visualisasi data, hingga analisis bisnis menggunakan Microsoft Power BI. Untuk langkah selanjutnya, kita melakukan transformasi data. Setelah dataset berhasil diimpor ke dalam Microsoft Power BI, langkah berikutnya adalah melakukan proses transformasi data menggunakan fitur Power Query Editor. Tujuan dari proses transformasi ini adalah untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis sudah bersih, konsisten, dan siap digunakan dalam pembuatan dashboard. Yang pertama, kita melakukan mengubah tipe data. Tahap yang pertama yang kami lakukan yaitu mengubah tipe data pada setiap kolom agar sesuai sebagai isi datanya. Sebagai contohnya, transaksi time yang diubah menjadi tipe time, transaksi quantity yang diubah menjadi world number. Langkah ini sangat penting agar Power BI dapat melakukan proses perhitungan dan visualisasi dengan benar. Selanjutnya, kami menghapus kolom yang tidak penting. Kami melakukan evaluasi terhadap seluruh kolom pada dataset. Kolom yang tidak diperlukan dalam proses analisis dihapus dengan model data menjadi lebih sederhana, lebih ringan, dan lebih mudah diproses oleh Power BI. Contohnya, di sini kami menghapus data transaction date atau waktu transaksi. Selanjutnya di sini ada memastikan data bersih. Kami juga melakukan pengecekan terhadap kualitas data. Pada tahap ini, kami memastikan bahwa tidak terdapat data kosong atau null value serta tidak terdapat data duplikat dan dapat mengubah hasil analisis. Dengan demikian, data yang digunakan sudah benar-benar bersih dan siap untuk dianalisis. Selanjutnya, kami juga menambahkan kolom revenue. Setelah data dinyatakan bersih, kami menambahkan kolom baru yaitu revenue menggunakan fitur custom column. Kolom revenue yang digunakan menggunakan rumus revenue sama dengan transaksi quantity dikali unit price. Penambahan kolom ini bertujuan untuk mengetahui total pendapatan yang dihasilkan dari setiap transaksi sehingga nantinya dapat dihitung total pendapatan keseluruhan coffee shop. Selanjutnya, kami mengubah model data. Tahap berikutnya adalah membangun data model dengan menggunakan konsep star scheme. Dataset kemudian dibagi menjadi beberapa tabel agar proses analisis menjadi lebih efisien. Tabel yang dibuat yaitu ada fact cells yang berisi seluruh data transaksi penjualan beserta nilai value. Yang selanjutnya ada dim produk yang berisi informasi mengenai produk seperti produk ID, produk kategori, produk type, dan produk detail. Selanjutnya ada dim star, yaitu berisi informasi mengenai lokasi toko seperti store ID dan store location. Selanjutnya, kita membangun relationships.
Setelah seluruh selesai dibuat, kami membangun hubungan atau relationship antar table. Relationship yang kami gunakan yaitu margin query. Pada relationship ini, produk ID menghubungkan fact sales dengan dim produk, sedangkan store ID untuk menghubungkan fact sales dengan dim store. Dengan adanya relationship tersebut, Power BI menghubungkan data transaksi dengan informasi produk maupun lokasi toko sehingga proses visualisasi menjadi lebih akurat. Dengan seluruh proses transformasi dan pemodelan data selesai dilakukan, dataset telah siap digunakan untuk membuat dashboard interaktif menggunakan Microsoft Power BI. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil visualisasi serta analis dashboard yang telah kami buat. Setelah proses transformasi selesai, kami di sini membuat dashboard interaktif menggunakan Microsoft Power BI. Nah, dashboard ini kami rancang agar si pengguna ini dapat melihat performa penjualan coffee shop ini secara cepat dan mudah. Nah, pada total pendapatan terdapat pada visual yang pertama ini kami menampilkan total dari pendapatan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, coffee shop ini memperoleh total pendapatan sebesar 698.812,33. Nah, selama periode bulan Januari hingga bulan Juni pada tahun 2023. Nah, pada nilai ini menunjukkan bahwa akumulasi seluruh transaksi yang berhasil dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada total produk yang terjual. Ada visual yang kedua ini kami akan menunjukkan total produk yang terjual selama periode coffee shop. Di sini berhasil menjual sebanyak 214.470 unit produk. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa tingginya aktivitas penjualan pada seluruh cabang di coffee shop. Nah, lalu yang ketiga yaitu tren pendapatan bulanan. Nah, pada visual ini grafik garis di sini menunjukkan perkembangan pendapatan setiap bulannya. Nah, pada bulan Januari di sini pendapatan mencapai 81.677,77. Nah, 74. Bulan Februari sedikit mengalami penurunan nih menjadi 76.145,19. Nah, di bulan selanjutnya terjadi peningkatan pada bulan Maret menjadi 98.834,68. Nah, pada pendapatan selanjutnya kembali meningkat pada bulan April menjadi 118.941,08. Lalu bulan Mei di sini mengalami kenaikan juga cukup signifikan sehingga mencapai 156.727,76. Nah, pada puncaknya yaitu pendapatan terjadi pada bulan Juni yaitu dengan total 166.485,88. Nah, berdasarkan grafik tersebut dapat kami simpulkan bahwa tren penjualan ini menunjukkan peningkatan dari bulan ke bulan meskipun sempat mengalami penurunan pada bulan Februari. Lalu yang keempat terdapat pendapatan berdasarkan lokasi toko. Nah, di sini grafiknya memperlihatkan bahwa perbandingan pendapatan antar lokasi toko. Nah, di sini yang pertama ada cabang Hell's Kitchen yaitu memperoleh pendapatan sebesar 236.511,17. Lalu di posisi kedua adalah Astoria dengan pendapatan sebesar 232.243,91. Lalu sedangkan Lower Manhattan di sini memperoleh pendapatan sebesar 230.057,25. Nah, selisih pendapatan antar cabang ini relatif sangat kecil sehingga dapat kami simpulkan bahwa performa penjualan pada ketiga cabang itu cukup merata seperti itu. Lalu yang kelima ada pendapatan berdasarkan lokasi dan kategori produk. Nah, di sini visualisasi kami visualkan menggunakan ticket chart menunjukkan kontribusi setiap kategori produk terhadap pendapatan masing-masing cabang. Nah, dari visualisasi ini terlihat bahwa kategori coffee menjadi kontributor utama dalam pendapatan di seluruh lokasi toko. Nah, selain coffee, kategori tea, bakery, and drinking coklat juga memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap total penjualan seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada ringkasan penjualan produk. Nah, pada tabel ringkasan penjualan ini kami gunakan untuk melihat performa masing-masing kategori produk secara lebih rinci. Nah, informasi ini membantu manajemen untuk mengetahui kategori produk yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penjualan sehingga dijadikan dasar nih dalam pengelolaan stok dan
strategi pemasaran seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini terdapat distribusi pendapatan. Kami memvisualisasikan menggunakan pie chart, menunjukkan distribusi pendapatan berdasarkan lokasi toko. Nah, ketiga cabang memiliki kontribusi yang relatif seimbang terhadap total pendapatan coffee shop, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ketimpangan penjualan yang signifikan antar. Berdasarkan hasil analisis dashboard, terdapat beberapa insight. Pertama, total pendapatan coffee shop mencapai 698.812,33 dengan total penjualan sebanyak 214.470 unit produk. Kedua, tren pendapatan menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten dari Januari hingga Juni. Ketiga, Hell's Kitchen menjadi cabang dengan pendapatan tertinggi, namun selisihnya tidak jauh dibandingkan dua cabang lainnya. Keempat, kategori kopi menjadi kategori produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, mempertahankan kualitas produk kopi karena merupakan kontribusi utama pendapatan. Kedua, meningkatkan promosi terhadap kategori produk dengan penjualan yang lebih rendah agar kontribusinya meningkat. Ketiga, melakukan evaluasi penjualan setiap bulan untuk menjaga tren pertumbuhan yang sudah terjadi. Keempat, memanfaatkan dashboard Power BI sebagai media monitoring sharing. Sekian penjelasan hasil dari analisis kami, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.